Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Marisa Pertiwi dengan NIM C1C22602. Kali ini akan menjelaskan materi metodologi penelitian dengan judul teori dan pengembangan hipotesis. Teori. Apa itu teori? Teori merupakan pisau analisis atau paradigma yang digunakan untuk mengupas suatu masalah yang terjadi di meja penelitian. Jadi teori ibaratnya pisau untuk membelah sebuah roti. Jika dapat menggunakan pisau yang tepat dan menggunakan dengan tepat pula, maka hasilnya akan memuaskan. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Teori ilmiah. Teori ilmiah adalah seperangkat pernyataan dan definisi dari sistem klasifikasi yang disusun secara sistematik. Kaum positivistik seperti dikemukakan Ratner, teori adalah seperangkat pernyataan yang secara sistematis saling berkaitan dan sesuai dengan metode dan prinsip keilmuan. Fungsi teori dalam penelitian ada 5. Yang pertama, sebagai penyusun generalisasi atas fakta. Yang kedua, menjadi kerangka orientasi untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisa data. Yang ketiga, pembuat prediksi terhadap fenomena baru yang akan terjadi. Yang keempat, pengawasan lowongan dalam pengetahuan dengan cara deduksi. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Yang keenam, sebagai kerangka penalaran logis. Selanjutnya, hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara atau dugaan terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan teliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Selanjutnya itu fungsi. Yang pertama, fungsi hipotesis yaitu untuk menguji teori. Yang kedua, mendorong munculnya teori. Yang ketiga, menerangkan fenomena sosial. Yang keempat, sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. Yang kelima, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Selanjutnya, karakteristik hipotesis. Yang pertama, hipotesis diturunkan dari suatu teori yang disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam proporsi-proporsi. Yang kedua, hipotesis harus dinyatakan secara jelas dalam istilah yang benar dan secara operasional. Yang ketiga, hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur secara empiris dan memberikan gambaran mengenai fenomena yang teliti. Yang keempat, hipotesis harus bebas nilai. Artinya, nilai-nilai yang dimiliki peneliti dan preferensi subjektivitas tidak memiliki tempat di dalam pendekatan ilmiah seperti halnya dalam hipotesis. Yang kelima, hipotesis harus dapat diuji. Untuk itu, instrumen harus ada atau dapat dikembangkan akan menggambarkan ukuran yang valid dari variabel yang diliputi. Yang keenam, hipotesis harus spesifik. Yang ketujuh, hipotesis harus menyatakan perbedaan atau hubungan antar variabel. Tahap pembentukan hipotesis, yang pertama penentuan masalah, yang kedua hipotesis pendahuluan, yang ketiga pengumpulan fakta, yang keempat formulasi hipotesa, yang kelima pengujian hipotesa, dan yang keenam aplikasi atau penerapan. Selanjutnya, hubungan hipotesis dengan teori. Merumuskan hipotesis akan sulit jika tidak memiliki kerangka teori yang menjelaskan fenomena yang teliti, tidak mengembangkan profesi yang tegas tentang masalah penelitian, atau tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teori yang ada. Kemudian, karena dasar penyusun hipotesis yang reliabel dan dapat diuji adalah teori, tingkat ketepatan hipotesis dalam menduga, menjelaskan, memprediksi suatu fenomena atau peristiwa, atau hubungan antara fenomena yang ditentukan oleh tingkat ketepatan atau kebenaran teori yang digunakan disusun dalam kerangka teoritis. Jadi, sumber hipotesis adalah teori sebagaimana disusun dalam kerangka teoritis. Karena itu, baik buruknya suatu hipotesis bergantung pada keadaan relatif dari teori penelitian. Dengan kata lain, meskipun yang terjadi bahwa penelitian berlangsung dari teori ke hipotesis, penelitian deduktif kadang-kadang sebaliknya yang terjadi. Nah,
Cukup sekian video pembelajaran saya mengenai materi hipotesis, dan untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.